Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita lanjutkan materi mengenai bilangan bulat. Untuk materi yang kedua yaitu operasi hitung pada bilangan bulat. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Pada pembelajaran sebelumnya sudah dipelajari bahwa operasi hitung pada bilangan bulat itu meliputi yang pertama operasi penjumlahan, kemudian yang kedua operasi pengurangan, kemudian yang ketiga operasi perkalian, dan yang keempat adalah operasi pembagian. Nah, untuk pembelajaran kali ini akan kita sambung kembali operasi hitung yang kedua yaitu operasi pengurangan pada bilangan bulat. Operasi hitung yang kedua adalah operasi pengurangan. Pengurangan bilangan bulat juga dapat kita pahami dengan menggunakan garis bilangan. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Nah, bilangan yang memiliki nilai positif itu akan bergerak ke kanan. Sebaliknya, bilangan yang bernilai negatif itu akan bergerak ke kiri. Nah, pada dasarnya, langkah-langkah pengurangan pada bilangan bulat itu sama dengan langkah-langkah penjumlahan pada bilangan bulat. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka untuk yang A, pengurangan antara A dan B, yaitu A dikurang B, itu sama dengan A ditambah negatif B. Nah, sedangkan untuk yang B, pengurangan antara A dan negatif B, yaitu A dikurang negatif B, itu sama dengan A ditambah B. Nah, sebagai contohnya, gunakan garis bilangan untuk menghitung hasil pengurangan 9 dikurang 6. Langkah-langkahnya adalah: pertama, kita buat terlebih dahulu garis bilangan sebagai berikut. Nah, 9 dikurang 6 itu artinya sama dengan 9 ditambah negatif 6. Nah, 9 adalah bilangan bulat positif, sedangkan negatif 6 adalah bilangan bulat negatif. Karena 9 adalah bilangan bulat positif, maka dari angka 0 itu bergerak 9 satuan ke kanan. Nah, selanjutnya ditambah dengan negatif 6. Karena negatif 6 adalah bilangan bulat negatif, maka dari angka 9 itu bergerak 6 satuan ke kiri. Sehingga anak panah itu akan berhenti di angka 3. Jadi didapat bahwa 9 dikurang 6 itu sama dengan 3. Nah, contoh lainnya adalah negatif 7 dikurang negatif 3. Pertama, kita buat terlebih dahulu garis bilangannya. Nah, negatif 7 dikurang dengan negatif 3 ini sama artinya dengan negatif 7 ditambah 3. Karena negatif ketemu dengan negatif itu hasilnya adalah positif. Nah, negatif 7 adalah bilangan bulat negatif, sedangkan 3 adalah bilangan bulat positif. Karena negatif 7 adalah bilangan bulat negatif, maka dari angka 0 itu bergerak 7 satuan ke kiri. Kemudian ditambah dengan 3. Nah, karena 3 adalah bilangan bulat positif, maka dari negatif 7 itu bergerak 3 satuan ke kanan. Sehingga arah panah itu akan berhenti di angka negatif 4. Jadi didapat negatif 7 dikurang dengan negatif 3, hasilnya adalah negatif 4. Nah, contoh lainnya adalah negatif 2 dikurang 8. Pertama, kita buat terlebih dahulu garis bilangannya, yaitu sebagai berikut.
Negatif 2 dikurang negatif 8 itu artinya sama dengan negatif 2 ditambah negatif 8. Nah, di mana negatif 2 dan negatif 8 itu merupakan bilangan bulat negatif. Nah, karena negatif 2 adalah bilangan bulat negatif, maka dari angka 0 itu bergerak 2 satuan ke kiri. Kemudian ditambah dengan negatif 8. Nah, karena negatif 8 adalah bilangan bulat negatif, maka dari negatif 2 itu bergerak 8 satuan ke kiri. Sehingga arah panah itu akan berhenti di angka negatif 10. Sehingga didapat hasil dari negatif 2 dikurang 8 itu sama dengan negatif 10. Nah, terakhir adalah 3 dikurang dengan negatif 5. Maka langkah pertamanya kita buat garis bilangan berikut ini. 3 dikurang dengan negatif 5 itu sama artinya dengan 3 ditambah 5. Nah, karena negatif ketemu dengan negatif itu hasilnya adalah positif. Di mana 3 dan 5 itu merupakan bilangan bulat positif. Karena 3 adalah bilangan bulat positif, maka dari angka 0 itu bergerak 3 satuan ke kanan. Kemudian ditambah dengan 5. Karena 5 adalah bilangan bulat positif, maka dari angka 3 itu bergerak 5 satuan ke kanan. Sehingga arah panah itu akan berhenti di angka 8. Jadi, hasil dari 3 dikurang dengan negatif 5, hasilnya adalah positif 8. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Tentukan hasil pengurangan bilangan-bilangan berikut. Untuk yang A, 8 dikurang 16 dikurang dengan 7. Dan yang B, negatif 19 dikurang dengan negatif 7 dikurang 15. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, yaitu 8 dikurang 16, kemudian dikurang 7. Nah, untuk menghitung hasil pengurangan ini, dapat kita gunakan garis bilangan berikut ini. Perhatikan bahwa pada pengurangan bilangan bulat ini terdapat tanda kurung di antara pengurangan dua buah bilangan bulat, yaitu 8 dikurang 16. Maka kita kerjakan terlebih dahulu hasil dari 8 dikurang 16 pada garis bilangan berikut ini. Nah, 8 dikurang dengan 16 itu sama artinya dengan 8 ditambah dengan negatif 16. Karena 8 adalah bilangan bulat positif, maka dari angka 0 itu bergerak 8 satuan ke kanan. Kemudian ditambah dengan negatif 16. Nah, karena negatif 16 adalah bilangan bulat negatif, maka dari angka 8 itu bergerak 16 satuan ke kiri. Sehingga arah panah itu akan berhenti di angka negatif 8. Maka hasil dari 8 dikurang 16 ini sama dengan negatif 8. Nah, selanjutnya negatif 8 dikurang dengan 7. Nah, itu artinya sama dengan negatif 8 ditambah negatif 7. Nah, di mana negatif 8 dan negatif 7 itu sama-sama bilangan bulat negatif. Nah, karena negatif 7 adalah bilangan bulat negatif, maka dari negatif 8 itu bergerak 7 satuan ke kiri. Sehingga arah panah itu akan berhenti di angka negatif 15. Jadi, dari uraian ini didapat bahwa hasil dari 8 dikurang 16, kemudian dikurang dengan 7, hasilnya adalah negatif 15. Atau dapat juga kita gunakan cara selain menggunakan garis bilangan ini, yaitu sebagai berikut.
Nah, untuk 8 dikurang 16, karena 8 itu lebih kecil daripada 16, maka perhitungannya tinggal kita balik menjadi 16 dikurang 8. Hasilnya adalah 8. Nah, karena 8 itu lebih kecil dari 16, maka hasil pengurangannya nanti akan bernilai negatif. Sehingga didapat 8 dikurang 16 itu sama dengan negatif 8. Nah, selanjutnya negatif 8 itu dikurang dengan 7. Maka hutang 8 ditambah dengan hutang 7. Maka total hutangnya adalah 15. Sehingga hasil dari negatif 8 dikurang 7 adalah negatif 15. Nah, berikutnya bagian yang B. Negatif 10 dikurang dengan negatif 7 dikurang negatif 2. Nah, untuk menghitung hasil dari pengurangan bilangan bulat ini, dapat kita gunakan garis bilangan sebagai berikut. Perhatikan, pada pengurangan bilangan bulat ini terdapat tanda kurung di antara pengurangan dua bilangan bulat, yaitu negatif 7 dikurang negatif 2. Maka akan kita cari terlebih dahulu berapakah hasil dari negatif 7 dikurang negatif 2 dengan menggunakan garis bilangan berikut. Maka kita tuliskan terlebih dahulu di sini sama dengan negatif 10. Nah, untuk negatif 7 dikurang dengan negatif 2 itu sama artinya dengan negatif 7 ditambah 2. Karena negatif ketemu dengan negatif itu hasilnya adalah positif. Nah, karena negatif 7 adalah bilangan bulat negatif, maka dari angka 0 itu bergerak 7 satuan ke kiri. Kemudian ditambah dengan 2. Nah, karena 2 adalah bilangan bulat positif, maka dari negatif 7 bergerak 2 satuan ke kanan. Sehingga arah panah itu akan berhenti di angka negatif 5. Maka didapat negatif 7 ditambah 2 itu hasilnya sama dengan negatif 5. Sehingga diperoleh bahwa negatif 10 dikurang dengan negatif 5. Nah, negatif 10 dikurang dengan negatif 5 itu sama artinya dengan negatif 10 ditambah 5. Karena negatif ketemu dengan negatif itu hasilnya adalah positif. Maka akan kita cari hasil dari negatif 10 ditambah 5 ini. Nah, karena negatif 10 adalah bilangan bulat negatif, maka dari angka 0 itu bergerak 10 satuan ke kiri. Kemudian ditambah dengan 5. Nah, karena 5 adalah bilangan bulat positif, maka dari negatif 10 itu bergerak 5 satuan ke kanan. Sehingga arah panah itu akan berhenti di angka negatif 5. Sehingga didapat hasil dari negatif 10 dikurang dengan negatif 7 dikurang negatif 2 adalah negatif 5. Atau dengan cara menggunakan garis bilangan adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan pengurangan yang ada di dalam tanda kurung ini. Negatif ketemu negatif itu hasilnya adalah positif. Sehingga negatif 7 dikurang dengan negatif 2 itu sama dengan negatif 7 ditambah 2. Artinya hutang 7 itu dibayar 2, maka bersisa hutang 5. Sehingga hasil dari negatif 7 ditambah 2 adalah negatif 5. Nah, selanjutnya negatif 10 dikurang dengan negatif 5. Nah, negatif ketemu dengan negatif itu hasilnya adalah positif. Sehingga negatif 10 dikurang dengan negatif 5 itu sama dengan negatif 10 ditambah 5. Artinya hutang 10 dibayar dengan 5 itu hutangnya bersisa 5. Sehingga hasil dari negatif 10 ditambah 5 adalah negatif 5. Maka didapat bahwa negatif 10 dikurang dengan negatif 7 dikurang negatif 2 adalah negatif 5. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like,
komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, selanjutnya, sifat-sifat apa sajakah yang berlaku pada operasi pengurangan pada bilangan bulat? Perhatikan tabel berikut ini. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, sifat-sifat operasi penjumlahan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bersifat tertutup, yaitu jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan C. Nah, di mana C juga merupakan bilangan bulat. Nah, apakah sifat tertutup itu juga berlaku pada pengurangan bilangan bulat? Perhatikan contoh berikut. 7 dikurang 3 itu sama dengan 4. Nah, 7 dan 3 itu merupakan bilangan bulat. Sedangkan 4 juga merupakan bilangan bulat. Nah, karena bilangan bulat dikurang dengan bilangan bulat itu sama dengan bilangan bulat, maka berlaku sifat tertutup pada operasi pengurangan. Nah, berikutnya sifat yang kedua adalah sifat komutatif atau pertukaran. Nah, di mana rumusannya adalah A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Artinya, walaupun tempat bilangan itu ditukar, hasilnya akan sama. Nah, bagaimana dengan operasi pengurangan? Apakah berlaku sifat komutatif? Misalkan, 7 dikurang 3. Nah, hasilnya adalah 4. Kemudian kita tukar 3 dikurang dengan 7. Hasilnya adalah negatif 4. Nah, perhatikan bahwa 7 dikurang 3 itu tidak sama dengan 3 dikurang 7. Maka dari sini terlihat bahwa pada operasi pengurangan itu tidak berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Nah, berikutnya sifat yang ketiga adalah sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan, yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Artinya, meskipun tanda kurungnya ini ditukar, hasilnya itu tetap sama. Nah, apakah sifat asosiatif itu berlaku pada pengurangan? Nah, perhatikan contoh berikut. 7 dikurang 2, kemudian dikurang 3. Maka kita kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam tanda kurungnya, yaitu 7 dikurang 2, hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dikurang 3 itu hasilnya adalah 2. Nah, selanjutnya untuk tanda kurungnya kita tukar menjadi 2 dikurang 3. Nah, 2 dikurang 3 itu hasilnya adalah negatif 1. Maka 7 dikurang dengan negatif 1, hasilnya itu sama dengan 7 ditambah 1. Hasilnya adalah 8. Nah, perhatikan bahwa karena 7 dikurang 2, kemudian dikurang 3, itu tidak sama dengan 7 dikurang 2 dikurang 3, maka sifat asosiatif itu tidak berlaku pada pengurangan bilangan bulat. Nah, selanjutnya pada operasi penjumlahan itu memiliki inverse atau lawan, yaitu A ditambah negatif A itu sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Artinya, bilangan bulat jika dijumlahkan dengan inverse-nya akan menghasilkan 0. Nah, apakah di operasi pengurangan itu memiliki inverse? Misalkan angka 7, maka inverse atau lawan dari 7 adalah negatif 7. Nah, 7 dikurang dengan negatif 7 itu sama artinya dengan 7 ditambah 7. Hasilnya adalah 14. Selanjutnya kita tukar menjadi negatif 7 dikurang dengan 7. Hasilnya adalah negatif 14. Nah, perhatikan bahwa karena 7 dikurang dengan negatif 7 itu tidak sama dengan negatif 7 dikurang 7, tidak sama dengan 0, maka pada operasi pengurangan itu tidak memiliki inverse atau lawan.
Nah, sifat yang terakhir pada operasi penjumlahan adalah memiliki unsur identitas, yaitu A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Nah, di mana 0 adalah unsur identitasnya. Nah, apakah pada operasi pengurangan itu memiliki unsur identitas? Nah, contohnya adalah 7 dikurang 0 sama dengan 7. Nah, sedangkan jika kita balik menjadi 0 dikurang 7, hasilnya adalah negatif 7. Nah, karena 7 dikurang 0 itu tidak sama dengan 0 dikurang 7, maka pada operasi pengurangan itu tidak memiliki unsur identitas. Nah, dari tabel ini maka terlihat bahwa pada operasi pengurangan itu hanya mempunyai sifat tertutup. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai operasi hitung pengurangan pada bilangan bulat. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.